Michael Christian, silahkan. Shalom saudara semua. Selamat pagi, saudara udah cukup istirahat, perenungan pagi ini ya, luar biasa. Dan kita akan meneruskan materi kita. Kalau kemarin kita membahas Roma 10 ayat 1 sampai 13, saya mau memberikan sedikit refresher sebelum kita berdoa ya. Tadi malam kita belajar Roma 10 ayat 1 sampai 13. Saya mau mengingatkan kepada saudara, Roma 10 adalah setelah Roma 9. Roma 9 berbicara mengenai kedaulatan anugerah Allah. Tetapi Roma 10 berbicara mengenai tanggung jawab manusia. Jadi kalau saudara perhatikan, Alkitab itu mempresentasikan kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia sebagai sebuah paradoks. Katakan sama-sama paradoks. Paradoks ya saudara ya. Jadi Roma 9 seperti catatan kaki dari Roma 8 yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan dalam kedaulatan kuasanya pasti akan menepati janji-janjinya. Nah, kemarin kita belajar ayat 1 sampai 13 dan doktrin kedaulatan Allah itu tidak membuat Rasul Paulus berhenti berdoa. Artinya doktrin kedaulatan Allah seharusnya juga tidak membuat saudara dan saya berhenti berdoa, mendoakan orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Doktrin kedaulatan Allah tidak membuat kita pasif, tidak membuat kita berhenti menginjil, justru harus semakin giat menginjil ya. Nah, kemarin kita melihat bahwa begitu mudah untuk kita kalau kita tidak memandang salib Kristus, kita jadi seperti orang Yahudi yang membangun kebenaran kita sendiri seringkali. Kita lupa bahwa it's done, tapi kita masih hidup di dalam do. Seringkali kita kembali kepada hukum, kita berusaha taat untuk mendapatkan perkenanan Allah. Itu adalah kecenderungan manusia. Itu adalah cara iblis seringkali membawa kita kembali kepada performa based Christianity, kekristenan yang berdasarkan performa kita. Tetapi puji Tuhan, kemarin melalui ayat-ayat di Roma 10 kita diingatkan bahwa Kristus sudah memenuhi semua, telos ya, menggenapi perwujudan peraturan hukum Taurat itu sudah digenapi di dalam Kristus. Jadi kalau saudara percaya kepada Kristus, saudara adalah ciptaan yang baru. Saudara ada di dalam Kristus. Katakan sama-sama, saya di dalam Kristus. Saudara tahu ada berapa kali ayat itu, kata itu di dalam Kristus, di dalam perjanjian baru ada 216 kali. Artinya begitu pentingnya ya saudara ya. Jadi telos, Kristus sudah menggenapinya. Makanya saudara tidak melakukan itu untuk mendapatkan perkenanan, tetapi logika Injil itu it's done. Katakan sama-sama it's done. It's done. Jadi Kristus sudah, maka saat ini saudara dan saya menginjil. Kristus sudah dan kita selalu memandang karya salibnya, maka kita bisa bekerja giat mengayunkan sabit ya saudara ya, untuk menuai bagi Tuhan. Nah, hari ini kita akan meneruskan yang di bagian yang kedua, ayat 14 sampai ayat 21. Nah, bagian sebelumnya kita sudah melihat bagaimana keselamatan hanya dimungkinkan melalui iman kepada Kristus sebagai penggenap hukum Taurat. Nah, kalau kabar ini adalah kabar terbaik, mengapa masih banyak orang tidak menerimanya? Bahkan orang Kristen sendiri susah untuk memahaminya. Yang pertama, akar permasalahannya pasti bukan terletak pada kualitas keselamatan yang diberitakan. Karena ini benar-benar kabar baik bagi semua manusia. Injil adalah kekuatan Allah. Setuju saudara? Amin. Jadi bukan kualitas keselamatan. Yang kedua, permasalahannya juga bukan terletak pada kualitas kemurahan Allah. Kemurahan Allah benar-benar memberikan anugerah. Anugerah Allah itu kaya bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, disinilah Rasul Paulus ingin menyatakan tanggung jawab kita sebagai gereja, sebagai orang yang sudah diselamatkan. Nah, sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu, biarlah Injil-Mu berbicara. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang terlepas dari genggaman kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat menangkap kebenaran Injil ini. Biarlah Injil yang ada kekuatan Allah ini menata ulang hati, mengingatkan akan esensi dari kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan sesi ini di dalam tangan-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, kita masuk ke dalam ayat 14 ya.
Roma 10 ayat 14 sampai 15a. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Wow, saudara. Jadi ini lanjutannya ya, saudara ya. Bagaimana Kristus sudah menjadi penggenap. Nah sekarang ada pengutusan ini. Orang dikatakan begini, bagaimana mereka dapat berseru jika mereka tidak percaya. Berseru saudara, hanya dimungkinkan jika orang itu terlebih dahulu beriman. Betul saudara? Percaya. Hatinya diubahkan. Beriman hanya dimungkinkan kalau dia sudah apa? Mendengar. Dan mendengar hanya bisa dimungkinkan jika ada orang yang memberitakan. Dan memberitakan kabar baik dimungkinkan jika ada yang diutus, saudara. Jadi Tuhan ingin kita semua menjadi utusan-utusan Injil. Makanya kalau misalnya saudara di sebuah gereja, kami di Gibeon Church, saya share sedikit ya, misi kita adalah menjangkau, memuridkan, dan mengutus. Jadi kalau saudara udah dijangkau, gak bisa dibiarkan gitu aja hanya jadi jemaat biasa yang hanya manasin bangku gereja ya. Tetapi mereka harus dimuridkan. Kita harus latih. Nah, makanya saya senang ini, bisa ketemu sama ya. Memuridkan. Kita muridkan mereka untuk apa? Diutus. Nah, apakah sebenarnya ini susah dilakukan? Sebenarnya tidak. Ya, kita saudara kalau di pelatihan kalau kita tahu ada restoran yang enak saja, kita langsung bagi-bagi sama teman kita. Hari ini saya sudah ketularan superfood. Wah, dikasih sama Pak Lukas itu. Kenapa? Dia merasakan itu ya. Nggak usah Injil, superfood aja kita bisa excited, ya kan saudara? Wah, ini luar biasa. Karena apa? Ada efek yang luar biasa, ada faedah yang luar biasa. Saya dengerin ceritanya aja sudah langsung percaya, saudara. Langsung sudah makan 2 tadi malam, tadi pagi sudah 2, saudara ya. Jadi ini saja kita begitu excited. Bagaimana dengan Injil? Kabar baik yang kita terima adalah kabar terbaik dan yang terbesar yang seluruh umat manusia itu perlu dengar. Yang setuju katakan amin. Itu adalah kabar terbaik. Maka semestinya itu adalah sesuatu dorongan, gospel motivasi, gospel motivation yang menggerakkan kita untuk diutus, menjangkau orang-orang yang terhilang. Nah, undangan dari Allah ini untuk kita yang percaya kepadanya untuk dapat terlibat dalam misi Allah yang akbar ini seharusnya dilihat sebagai hak istimewa, saudara. Ini terhormat, merupakan suatu kehormatan. Nah, saya ingin menjelaskan ya, karena ini ada sambungannya ya. Roma 9 kedaulatan Allah. Roma 10 kita belajar bagaimana Yesus sudah memenuhi. Jangan sampai kita do, it's done. Dan kalau kita perhatikan, Allah tidak membutuhkan manusia sebenarnya. Tetapi dalam kedaulatan dan kemurahannya yang besar, dia menetapkan untuk melibatkan saudara dan saya dalam rencana penebusannya di muka bumi. Ini merupakan suatu hak istimewa. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi bagian, merupakan suatu kehormatan bahwa di dalam proses gereja diundang untuk terlibat dan ditetapkan Allah untuk mengambil peran di dalam misinya. Bukankah ini merupakan suatu kabar baik juga, saudara? Saya berdoa supaya saudara camkan ini. Saudara, ada begitu banyak gereja bisa saja mengerti banyak tentang doktrin Injili, ikutan seminar apologetika, bahkan ikut pelatihan baca buku-buku yang Injili. Baik gak? Baik. Tapi di sini Rasul Paulus ingin mendorong jemaat di Roma. Kita yang sudah mendapatkan kabar baik dan pengertian yang benar, kabarkanlah Injil. Hidupilah Injil. Jangan cuma hanya mengerti doktrin, tetapi doktrin itu perlu dihidupi. Yang setuju katakan amin. Ya saudara, kita perlu menghidupi. Nah, ayat 15b dikatakan begini. Seperti ada tertulis, baca sama-sama yang kuning, 1, 2, 3. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah saudara, kalau saudara perhatikan, ini adalah teks perjanjian lama. Ini ditulis,
Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Itu sebenarnya ada di Yesaya 53. Kalau saudara perhatikan, dalam konteks aslinya, teks perjanjian lama itu merujuk pada nubuat tentang kelepasan dari pembuangan di Babel, sekaligus menyiratkan nubuatan mengenai Mesias yang akan memberikan keselamatan bukan hanya secara jasmani, tetapi rohani melalui Mesias yang menderita, yaitu Yesus Kristus. Yesaya 53. Nah, maksudnya begini saudara, kenapa kok Rasul Paulus mengutip ini? Begini saudara, jika kelepasan selama 70 tahun dari pembuangan di Babel, bangsa Israel menjadi bangsa yang dibuang, dijajah di Babel. Kalau pembebasan dari itu merupakan suatu kabar yang sedemikian baik, apalagi kelepasan dari kebinasaan kekal di neraka. Betul saudara? Ini adalah perbandingannya. Jika bangsa Israel yang hidupnya dibuang di Babel aja sudah membayangkan kelepasan dari pembuangan itu indah, apalagi orang-orang yang berdosa yang hidup di bawah kutuk dosa dibebaskan karena kuasa Injil. Nah, kalau saudara baca Yesaya 52 ayat 7, Yesaya menggambarkan orang yang membawa berita baik ini berjalan dari gunung turun ke lembah berhari-hari sampai ke sebuah satu tempat untuk memberitakan kabar baik ini. Coba bayangkan, kalau saudara pakai sandal, terus lewat lembah, gunung, saya yakin kakinya itu sudah bonyok pasti. Habis kakinya, berdarah. Kakinya bengkak mungkin. Karena apa? Jalan begitu banyak, bengkak. Sudah pincang, luka, kena gores, entah ranting, semak, entah batu-batuan. Tetapi Tuhan menghargai kaki orang itu. Yesaya bahkan berkata, how beautiful is that feet. Itulah kemuliaan orang-orang yang pergi memberitakan kabar kelepasan. Di zaman sekarang, kaki saudara pada waktu saudara berangkat untuk pergi memberitakan Injil, dikatakan how beautiful is your feet. Betapa indah kaki orang-orang yang memberitakan Injil. Nah, saya akan meneruskan. Ada sebuah perubahan haluan surat Paulus kepada jemaat di Roma di ayat 16 sampai ke 21. Nah begini ya saudara ya, Alkitab, saya kasih sedikit sejarah penebusan. Saya lihat di bawah itu ada buku jual ya, sejarah penebusan. Itu kalau saudara belum beli, saya anjurkan untuk saudara beli. Karena begini, kalau saudara baca Alkitab, Alkitab sering membahas bagian yang indah, yaitu di bagian tema di awal, kemudian diulangi di akhir. Setelah di tengah itu tidak banyak disentuh. Seringkali begitu, di awal dikatakan, tengahnya tidak disentuh, di akhir mulai lagi. Ini pengulangan yang sangat unik di dalam dunia musik. Itu dikenal sebagai musik yang bersifat siklikal. Siklikal yang dimaksud itu bukan musiman ya, tetapi yang dimaksud adalah tema yang pernah muncul tiba-tiba hilang digantikan oleh tema lain, lalu muncul lagi di belakang mengingatkan kita bahwa dari awal tema ini sudah ada. Jadi itu Alkitab. Itu seringkali seperti itu. Ada orang bilang sandwich ya, seperti itu. Nah, Alkitab dari awal sudah membahas satu tema. Lalu seperti dilupakan di tengah, tiba-tiba di bagian akhir diingatkan ada satu tema penting yang sekarang masuk dalam penggenapannya. Dan tema penting itu ada di dalam Alkitab, yang mengulang di bagian akhir adalah tema panggilan Tuhan bagi bangsa-bangsa selain bangsa Yahudi. Ini tema yang tenggelam di kitab Keluaran, tidak kelihatan. Di dalam kitab Raja-Raja dan Samuel tidak banyak ditonjolkan sejarah yang kerajaan yang lain. Yang ditonjolkan adalah sejarah monarki Israel. Tapi di bagian akhir tiba-tiba muncul panggilan, salah satunya adalah kepada Yunus. Saudara masih ingat Yunus? Yunus mengabarkan Injil kepada bangsa siapa? Niniwe, non-Yahudi yang Tuhan mau selamatkan. Dan nabi-nabi lain bahwa Tuhan juga ingin membawa rencana penebusannya kepada bangsa-bangsa. Dan itu semua digenapi di siapa? Yesus Kristus. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena ada ketegangan terjadi di gereja di Roma. Nah, di kota Roma gereja terdiri dari orang Yunani. Maksudnya adalah orang Romawi, orang Yunani ya, dan juga orang Yahudi. Yang dipengaruhi budaya Yunani dimusuhi oleh orang yang dipengaruhi budaya Yahudi. Jadi orang Yunani ini dibilang sama orang-orang Yahudi terlalu duniawi. Sedangkan orang-orang Yahudi sombong dengan adat istiadat hukum Taurat. Oh, aku melakukan ini, aku melakukan itu.
Jadi ada ketegangan antara yang Yunani dan yang Yahudi. Orang Yahudi berkata, kami ini umat yang sejati. Hidup kami itu lebih kudus dari kamu. Nah, gitu ya. Kami adalah milik Tuhan, orang pilihan Allah, umat pilihan Allah. Kamu tuh bukan, kamu tuh outsider, orang luar. Jadi ini ketegangannya. Seakan-akan mereka merasa kelasnya lebih tinggi. Tapi setelah itu ada kaisar yang bernama Claudius. Kalau saudara memperhatikan sejarah gereja, yaitu Kaisar Claudius yang apa yang terjadi? Dia mengatakan orang Yahudi dilarang tinggal di Roma. Akhirnya makanya orang Yahudi banyak eksodus, pergi meninggalkan Roma, pindah ke tempat lain. Pada waktu itu orang Yunani dan orang Romawi yang Kristen, wah, mereka berkuasa. Yunani sama Romawi bilang, yes, itu orang Yahudi sombong itu. Sudah tidak ada lagi di gereja kita. Wah, kok mirip-mirip ya? Di Indonesia kan juga banyak yang begitu ya saudara, ada banyak politik gereja ya. Nah ini dari dulu sudah ada saudara, jadi ceritanya begitu. Nah sekarang orang Yahudi tidak ada. Tetapi setelah beberapa lama mereka kembali. Ada yang sudah, Claudiusnya sudah tidak ada, mereka kembali. Nah sekarang dua kubu itu lagi ada tension lagi. Dan mereka tidak bisa kompak. Maka Paulus mengatakan, jangan lupa bahwa Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua bangsa, bukan hanya Yahudi. Dia menegur orang Yahudi karena penolakan dan ketidakpercayaan mereka terhadap Mesias yang dijanjikan. Nah, itu adalah latar belakang dari ayat 16 sampai 21. Makanya saya harus ceritakan supaya saudara ngerti. Oh, itu tuh sebabnya. Kenapa kok 16 ayat 21 itu kedengarannya seperti ini. Oke, sudah mengerti ya saudara? Yang sudah mengerti saudara bisa lambaikan tangan. Ya, jadi ada ketegangan ya antara yang Romawi Yunani sama Yahudi. Nah, sempat hilang, mereka berkuasa yang Yunani sama Romawi, terus kemudian sekarang mulai kembali lagi. Dua kubu ini tetap gak bisa bersatu. Disinilah sebabnya ada surat ini. Nah, ayat 16, kita mulai ayat 16 ya. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, jadi ini adalah konteksnya Rasul Paulus ngomong sama orang Yahudi. Tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesus sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Nah saudara lihat tahu ya, ayat 16 ini kalau saudara lihat di Alkitab saudara elektronik, itu ada catatan kaki. Catatan kakinya ini adalah Yesaya pasal 53 tadi. Kabar itu tentang kelepasan dari penjajahan dari Babel, itu adalah ternyata nubuatan Nabi Yesaya terhadap Yesus Kristus. Dikatakan begini, Yesaya lo bilang, siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kalau saudara teruskan, pembicaraannya itu apa? Bahwa satu hari akan muncul seorang Mesias, tapi terusnya apa? Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada. Ia dihina dan dihindari orang. Mesias macam apa ini? Seorang yang penuh kesengsaraan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Yesaya sudah mengatakan hal ini 700 tahun sebelum Yesus datang ke dunia dan mati di salib. Tetapi siapa yang mau percaya berita itu? Karena ini bukan Mesias yang seksi. Bukan seperti gladiator. Bukan seperti Superman. Bukan seperti superhero. Siapa yang mau percaya? Berita salib itu bahkan menjadi batu sandungan bagi mereka sehingga banyak orang gak mau terima Injil Kristus. Nah, orang Yahudi saudara, ini yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus, sebenarnya sudah mendengar kabar baik ini melalui pemberitaan siapa? Para nabi. Sejak 700 tahun lalu sebelum ini ditulis. Jadi ceritanya ini sudah dengar. Kita teruskan ya, ayat 17. Jadi, lihat, baca sama-sama, ini sudah tahu ini pasti dengar ini ya. 1, 2, 3. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita mau iman, iman tidak timbul dari motivasi. Iman tidak timbul dari mujizat. Iman tidak timbul dari berkat jasmani. Tetapi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Terus kemudian ayat 18. Tetapi aku bertanya, adakah mereka mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Lihat, ternyata orang Yahudi sudah tahu
tentang pemberitaan Injil dari sebelum Yesus lahir. Nubuatan itu sudah dikasih kepada bangsa Israel, bukan hanya tentang kelepasan dari Babel, dan memang mereka dilepaskan dari Babel, tetapi ini adalah bayangan dari perjanjian baru yang tadi disampaikan di dalam renungan tadi pagi. Orang Yahudi sudah mendengar, tapi apa? Menolak percaya atas kabar baik ini. Jadi mereka itu sudah dengar, they're privileged. Tadi saya bilang, kalau saudara kenal Injil, itu sebenarnya kehormatan. Sama. Mereka sudah kenal ini semestinya, mereka sudah punya ini, itu adalah warisan mereka. Tapi mereka menolak untuk percaya. Kemudian lihat ayat 19. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Jawabannya tidak. Pertama-tama Musa berkata, lihat saudara, jadi Rasul Paulus mengutip lagi perjanjian lama. Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Paulus bertanya kepada orang Yahudi, apakah berita Injil ditanggapi? Enggak ditanggapi. Dan Paulus mengutip tulisan Musa dari kitab Ulangan bahwa Tuhan itu sengaja menawarkan keselamatan yang ditawarkan oleh orang Yahudi itu kepada bangsa lain. Contohnya, yaitu seperti Niniwe. Betul. Dan itu, saudara masih ingat? Kalau saudara mengikuti khotbah berseri, misalnya khotbah berseri dari misalnya Steve Lawson atau khotbah berseri dari orang-orang yang ada di Amerika ya, tentang Yunus. Yunus itu adalah nabi yang paling rasis. Dia tidak mau orang itu, Niniwe itu, diselamatkan. Dia benci, kenapa? Karena Niniwe suka jahatin orang Israel. Makanya dia lari ke Tarsis. Dia lari berlawanan arah. Ini merupakan sebuah gambaran bagaimana hati orang Israel pada saat itu. Bahwa keselamatan itu mereka tidak mau bagi. Mereka tidak mau kabarkan. Mereka hanya mau keep for themselves. Saudara, ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini persis seperti ini. Betul atau tidak? Padahal kita adalah orang-orang yang sudah menerima Injil. Coba kita teruskan. Kemudian ayat 20. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel, ia berkata, Yesaya, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Di sini Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa memang ada orang yang belum mendengar. Maka kita yang sudah mendengar, biarlah kita jadi pemberita Injil. Tetapi bagi kita yang sudah mendengar dan berkali-kali mendengar, bahkan pada zaman nenek moyang kita, Bapak Abraham, maksudnya orang Israel itu, Allah sudah dapat ditemukan, Allah sudah mengulurkan tangannya. Tetapi yang tidak mencari Tuhan dan meresponi Allah, itu adalah umatnya sendiri. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat. Nah saudara, makna Injilnya bagi kita apa? Makna Injilnya bagi kita apa? Kalau kita membaca ayat-ayat ini, saya sangat sedih kalau banyak orang Kristen yang sudah tidak lagi menghargai pesan dari kabar baik tentang salib. Mereka selalu berpikir bahwa salib Kristus menyelamatkan mereka di masa lalu, dan mereka hanya dengar itu di Jumat Agung atau Paskah. Tetapi setiap minggu seakan-akan Kristus dan salibnya itu dipinggirkan. Yang mereka dengar setiap minggu itu adalah motivasi-motivasi, 3 cara, 5 langkah untuk hidup diberkati, mengalami mujizat dan yang lain-lain. Tapi setiap kali kita ada di sini oleh karena anugerahnya. Tapi mereka nggak ngerti apa itu anugerah. Mereka sudah terbiasa dengan tema anugerah karena dibesarkan dalam lingkungan Kristen. Jadi kebenaran Kristen menjadi hal yang biasa. Dari kecil Kristen, sekolah minggu di gereja, besar di gereja, besar di sekolah Kristen, kata-kata anugerah kasih karunia menjadi biasa. Ini adalah hal yang tragis saat kita tidak lagi kagum dan tergugah saat mendengar pekabaran Injil dan salib Kristus. Dan kondisi ini mengingatkan saya pada Roma 1. Roma 1, kalau kita baca di Roma 1 mengenai orang-orang, memang Roma 1 ini ayat bicara tentang orang-orang yang belum percaya Kristus. Tapi kalau ayat ini diaplikasikan kepada kita yang sudah mendengar Injil, bisa juga.
Coba kita baca Roma 1. Ini persis seperti orang-orang Kristen zaman sekarang. Karena sejak penciptaan dunia, ayo baca sama-sama yang kuning. 1, 2, 3. Sifat-sifatnya sebagai Allah sudah terlihat jelas melalui seluruh ciptaannya. Jadi kalau saudara ada orang yang bilang, aku gak percaya Allah. Mana Allah? Allah ada gak? Saudara, itu nonsens. Kenapa? Karena sifat-sifat Allah, semua fine tuning argument, moral argument, cosmological argument, itu semua argumentasi apologetika tentang keberadaan Allah, itu sudah ada melalui ciptaannya. Bagaimana orbit tata surya begitu tertata rapi, bagaimana DNA coding kita itu begitu lebih kompleks daripada semua coding app kita di telepon kita. Itu coding body kita itu jauh lebih kompleks. Mestinya orang itu bisa melihat bahwa ada pencipta. Tapi lihat, dengan demikian kita mengerti hal-hal tentang dia yang tidak bisa dilihat mata, yaitu apa? Keilahiannya dan kuasanya yang kekal. Jadi tidak ada alasan apapun bagi manusia untuk tidak mengenal Allah. Lihat ayat 21. Namun, meskipun mereka mengetahui tentang dia, mereka tidak memuliakannya sebagai Allah dan tidak bersyukur kepadanya. Sebaliknya, mereka memikirkan hal yang sia-sia. 5 langkah untuk jadi sukses, 3 langkah untuk mengalami terobosan. Sia-sia. Hal yang fana dijadikan yang utama. Dan bodoh. Ada yang bilang sama saya, Pak, tiap minggu itu kok salib terus, gak ada yang lain tak? Lu, kamu ini Kristen apa enggak? Saya bilang, exactly, pikul salib setiap hari kan. Nah ini tiap minggu aja katanya bosen. Bayangkan sudah, nggak ada yang lain tak Pak? Saya sampai langsung kasih dia lecture, tapi saya tahu ini bukan intelektual, hatinya sudah. Jadi sia-sia dan bodoh. Ada yang tanya saya, bukan salib ini, Pak, Bapak itu selalu ngomong anugerah terus saja. Selalu kasih karunia, belenger Pak gitu. Loh dia bilang gitu sudah. Belenger tahu ya, kalau ada yang dari luar pulau itu bahasa Jerman memang. Belenger itu bahasa Jawa, Surabaya. Nggak tahu di Malang belenger juga nggak ya? Belenger ya, nek gitu. Bayangkan kasih karunia yang begitu mahal mereka belenger. Artinya kan hatinya begitu jauh sama Tuhan. Saudara, perbedaan kekristenan dengan agama ya, message-nya ya. Kemarin sudah it's done. Message-nya agama itu nasihat untuk mencapai Tuhan. Tapi kalau kekristenan itu kabar baik. Kabar baik itu artinya, saudara tahu surat kabar? Artinya sudah terjadi. Saudara kan bukan baca surat kabar untuk mendapatkan nasihat jadi baik. Saudara bukan baca Alkitab untuk nasihat jadi baik, bukan. Tetapi kekristenan, keunikan Injil adalah berita Injil itu menceritakan peristiwa yang sudah menyelamatkan kita. Betul nggak, saudara? Begitu peristiwa itu tidak ada lagi kekristenan. Peristiwanya apa? Kelahiran Yesus, kehidupan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kenaikan Yesus. Menampakkan diri dan dia naik ke surga. Itu semua peristiwa. Kabar baik. Saya kasih contoh. Kabar buruk. Kabar buruk itu ada implikasinya. Pada waktu kabar buruk pandemi, apa yang terjadi? Kita karantina. Kita WFH, kita pakai masker, kita vaksin. Betul ya saudara? Itu adalah implikasi dari kabar. Kabar buruk menjadi poros kehidupan kita, kalau tidak kita nanti mati ini. Kalau tidak kita ini nanti terpapar. Maka apa yang terjadi? Action kita bergantung sama kabar tersebut. Nah saya coba balik. Kabar baik, Injil itu juga ada implikasinya. Halo. Saudara, waktu dulu ada kabar buruk, kamu tuh pakai masker. Kamu tuh tahu nggak? Di situ ada vaksin Sinovac, vaksin apalah, semuanya. Cepet, saya daftarkan ya. Jadi kalau saudara perhatikan, itu ada implikasi. Kabar baik juga begitu. Kabar baik itu menjadi poros kehidupan kita, maka implikasinya berkuasa sehingga semua keputusan kita berdasarkan kabar itu. Begitu kabarnya dicabut, tidak ada lagi kekristenan. Betul atau tidak? Itulah perbedaannya. Jadi kalau saudara perhatikan, orang-orang yang sudah terbiasa dengan salib kebal, anugerah dan kasih karunia tidak lagi direnungkan, mereka sudah merasa biasa. Ayat ini berbicara tentang
Orang-orang yang memang belum percaya Kristus, tetapi kalau kita yang sudah mendengar Injil, maknanya masih bisa teraplikasi. Gimana ayat ini jika orang yang sudah tahu Injil seperti ini? Kita yang tahu tentang karya salib Kristus, karya penebusan Kristus, tetapi kita tidak bersyukur dan memuliakan Tuhan. Sebaliknya kita memikirkan hal yang sia-sia, hal yang bodoh, dan pikiran kita penuh dengan kegelapan. Bukankah itu adalah hal yang sangat tragis? Jadi nasihat saya kepada kita semua, atau nanti kita mengingatkan untuk teman-teman kita, jangan kita menjadi seperti orang Yahudi yang mendengar kabar baik ini terus menerus, tetapi di dalam kenyataannya hidup kita tidak lagi apa? Percaya dan beriman kepada Injil Kristus. Kita seharusnya bersyukur, kita seharusnya merasa beruntung kalau sudah mendengar Injil dan mendapatkan anugerah untuk percaya, sebab banyak orang yang masih belum percaya tentang kabar baik ini. Saudara, saya punya teman yang tidak dibesarkan dalam lingkungan Kristen, banyak saudara. Bahkan sampai sekarang saya sebagai pendeta, kadang-kadang gini ya, seorang pendeta itu ya ketemunya jemaat sama hamba Tuhan yang lain. Jadi ketemunya Kristen terus gitu kan saudara ya. Jadi makanya saya ini naik sepeda. Jadi kalau pagi itu saya biasanya jam 5 pagi keluar dari rumah, naik sepeda ada ketemu sama komunitas. Saya membiasakan diri untuk terus ketemu sama orang non-Kristen. Saya olahraga, saya suka kopi. Tadi dibikinin kopi sama Pak Henry ya saudara. Saya ngomong-ngomong sama kopi, sama orang-orang sama yang suka kopi, orang-orang yang suka kopi ya saudara. Ketemu sama banyak yang non-Kristen ya saudara. Ketemu sama banyak yang non-Kristen. Di sini saya mendengar. Nah, kadang-kadang orang Kristen itu nggak tahu loh siapa Abraham. Itu siapa? Ibrahim dia tahu. Ibrahim karena dia sering dengar di TV gitu, Nabi. Nggak tahu siapa itu Nabi Daniel. Dia tahu papamu kan namanya Daniel. Dia nggak tahu Nabi Daniel itu siapa. Saudara, saya masih ingat ya, waktu saya pergi ke pelayanan pedalaman di Kalimantan, ya, di sini saya dengar ada yang dari Kalimantan, di tempat itu tuh jarang ada gereja, dan kita mendoakan orang yang beragama berbeda, dan ada satu ibu bawa anaknya lumpuh. Ya, namanya ibu enggak percaya Tuhan, dia bawa anaknya, kita doakan. Saudara tahu? Ini ya saya juga kaget. Saya sampai kaget. Ini tangan saya ada kuasanya atau gimana? Oh, ternyata bukan tangan saya, itu memang kuasa Injil dalam nama Yesus. Tuhan, kalau Engkau berkenan, kami doakan supaya anak ini bisa mengalami pemulihan secara kesehatan. Saudara tahu, anaknya jalan. Wih, saya ngelihat tuh dengan mata kepala sendiri, semuanya kaget. Wih, luar biasa, anaknya jalan. Wah, ibu itu histeris, keluarganya histeris. Orang itu semua orang kan tahu anaknya itu dikenal kan. Ini benar-benar jalan anaknya. Wah, histeris lah, pokoknya luar biasa. Terus saya bilang, siapa yang menyembuhkan Bu? Gitu. Ya, dia bilang, terima kasih Pak, terima kasih. Bukan, jangan terima kasih sama saya. Yang menyembuhkan itu Yesus. Terus dia tanya, yang mana orangnya? Dikira teman saya namanya Yesus. Loh beneran ini, saya nggak bohong. Ini pertama siapa yang menyembuhkan? Dia bilang, terima kasih Pak, terima kasih. Bukan saya, yang nyembuhin namanya Yesus. Dia bilang, mana orangnya? Nggak ada. Nah, disitulah saya ada kesempatan untuk memberitakan Injil, dan ibu itu menerima Tuhan dan bersama dengan keluarganya di saat itu. Nah, saudara perhatikan, ini adalah sebuah kabar baik yang mengubah. Nah, kita yang sudah dengar nama Yesus tiap minggu, kita dengar karya salib Kristus tiap minggu, kita itu sudah nggak kebal, nggak berefek lagi. Orang-orang ini tidak tahu dan tidak pernah mendengar. Kalau saudara dibesarkan di lingkungan gereja, di sekolah minggu, biarlah kita tidak menganggap enteng kabar baik itu. Yang setuju katakan amin. Tidak menganggap karya salib Kristus menjadi sesuatu yang normal, biasa. Saudara, merupakan belas kasihan Tuhan kalau Injil itu sampai kepada nenek kita, buyut kita. Mungkin saudara bukan orang yang pertama jadi Kristen, saudara udah lahir di keluarga Kristen. Itu anugerah bahwa orang tuamu kenal Tuhan, makanya Anda itu hidup di dalam keluarga Kristen. Itu anugerah. Lah bagaimana dengan orang-orang lain yang belum mendengar? Biarlah kita memiliki hati yang terus mengabarkan Injil. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan seperti tadi di ayat 20 ayat 21 dikatakan, aku loh sudah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel, aku sudah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Jadi kalau saudara perhatikan,
Seperti tulisan ini, bagi saudara yang sudah merasa jauh dari Tuhan, Tuhan mau bilang, aku berkenan loh ditemui sama kamu. Kembali. Di tengah pergumulan pelayanan saudara, mungkin saudara sudah lupa akan keindahan anugerah. Dan saudara perlu menemukan Tuhan lagi. Sebenarnya kita yang terhilang, bukan Tuhan yang hilang. Tapi bahasanya kan kita perlu menemukan Tuhan lagi. Kayak Tuhan hilang aja. Yang hilang itu kita. Yang perlu disegarkan itu kita. Bagi saudara yang sudah capek, Tuhan mau bilang kepada saudara bahwa Dia mengulurkan tangannya. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepadamu penuh dengan anugerah. Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau memberikan kesaksian sedikit. Saya sudah melayani Tuhan sejak sepenuh waktu dari tahun 2010 ya, 2010. Jadi cukup lama juga. Kadang-kadang kalau saya mau jujur, dalam hati saya ada begitu banyak. Kalau misalnya di sini itu ada monitor, terus hati saya itu bisa ngetik apa yang ada di dalam pikiran saya mungkin malu. Kok bisa ya saya hamba Tuhan, kok bisa mikir seperti itu? Pernah gak saudara seperti itu? Atau cuma saya saja? Saudara pernah gak gini? Saya sampai gini. Maksudnya begini tuh kayak berusaha menghilangkan, kok bisa mikir kayak gitu ya? Pernah gak saudara? Puji Tuhan, banyak orang jujur di sini. Ini saya mau cerita secara jujur. Karena di sini kita orang berinjil tuh enggak boleh sok benar ya saudara. Atau sok suci. Kita masih bergumul dengan dosa, betul atau tidak? Ada di dalam diri kita tubuh dosa. Meskipun kita ini kudus di dalam Kristus ya. Kita dibenarkan di dalam Kristus. Tetapi tubuh dosa ini masih ada kecenderungan-kecenderungan. Makanya lagu Come Thou Fount itu kan, biarlah kakiku itu terbelenggu oleh anugerah kasih karuniamu. Karena hati kita itu begitu mudah menyeleweng. Itu lagu, itu benar-benar teraplikasi, benar-benar saya ingat. Tuhan, aduh. Kadang-kadang saya habis, gini ya, saya mau cerita sama saudara ya. Kadang-kadang, ini kan jemaat di Gibeon itu 70% itu millennial and younger. Makanya kita sosial medianya kenceng. Tapi sosial media itu di YouTube, di TikTok, di Instagram gitu ya. Tapi sosial media itu juga bisa menjadi pedang yang bermata dua. Karena pada waktu kita berusaha menjangkau, tetapi karena kita itu sering posting sosial media dan followernya banyak, terus bilang, Kak follow back ya, oh saya follow back. Akhirnya apa yang terjadi? Feed saya banyak sekali kan saudara ya. Baik itu teman-teman hamba Tuhan yang lain. Nah hari Minggu setelah saya khotbah gitu ya saudara. Ini jujur ya, boleh ya? Boleh ya saudara ya? Biar saudara bisa relate lah sedikit. Kalau mungkin yang milenial yang main sosial media juga mungkin bisa ngerti yang saya maksudkan. Ini hamba Tuhan sudah selesai khotbah. Biasanya kalau habis khotbah itu kan orang itu kan memuji. Waduh Pak, khotbahnya itu luar biasa. Menampar saya. Waduh, saya nggak pernah menampar Bapak ya gitu. Menampar saya. Atau kalau nggak Pak, khotbahnya sangat menyentuh hati. Nah hari itu nggak ada yang ngomong gitu. Terus waktu saya minta misalnya gini, kalau saudara masih bergumul dan saudara mendengar hari ini firman Tuhan menggugah hati saudara, saudara bisa angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan hari itu. Saya merasa, waduh ini kok krik-krik ya. Mungkin saya kurang bagus khotbahnya gitu. Nah hari itu saya agak bersandar sama kekuatan saya sendiri. Bukan agak, kalau mau jujur mungkin bersandar sama persiapan saya. Bersandar dengan buku-buku komentar yang saya baca. Wah saya khotbah sudah siap gitu. Tapi saya lupa bahwa saya perlu bersandar sama Yesus mungkin ya. Hari itu saya pakai kekuatan saya sendiri dan apa yang terjadi benar kayak krik-krik gitu. Nah kemudian saya duduk setelah 3 kali khotbah capek, apa yang terjadi? Saya mulai scrolling sosial media. Of course saya berusaha ada orang yang ngepost ini kayak PowerPoint-nya, saya repost ulang. Nah of course setelah repost ulang saya scrolling lihat teman-teman hamba Tuhan saya. Terus ada yang kirim klip, wah dia khotbah berapi-api. Waktu dia berapi-api, yang amin banyak banget. Saya bilang, aduh, kalah aku ambil hamba Tuhan ini. Udah lihat ya, kalah. Tiba-tiba saya cuma scrolling, hati saya bisa panas. Panas. Habis itu dari panas, ngelihat yang lain, lebih hebat lagi, lebih hebat. Terus udah gitu lihat, ada yang kelihatan dia lagi khotbah gini, yang datang ribuan gitu. Wah, sangar. Saya langsung tambah ciut.
dari panas jadi ciut. Aku memang enggak, aku memang gagal. Aduh, aku memang bukan siapa-siapa. Tiba-tiba jadi insecure. Maunya relax, lihat teman-teman, saya mau halo teman-teman. Tapi tiba-tiba mereka ngepost gitu kan nggak ada maksud untuk menyinggung saya. Loh, kok saya tersinggung? Loh, kok saya tiba-tiba merasa bahwa pelayanan saya gagal? Loh, kok tiba-tiba saya merasa saya tidak sehebat dia? Apa yang terjadi? Oh, lupa. Saya tiap minggu khotbah Injil. Saya tiap minggu ngomong salib. Saya tiap minggu ngomong bahwa kabar baik ini mengubah kita. Saya sendiri tidak diubah minggu itu. Apa yang terjadi? Salib sepertinya murah buat saya. Dan hari itu saya lebih mementingkan penerimaan orang. Karena tidak ada yang bilang hebat Pak. Loh, pelayanan kita itu di hadapan Tuhan apakah karena orang kasih kita feedback, like, follow? Ya toh? Apakah itu tolak ukur pelayanan kita? Kadang-kadang kita ini berbangga, oh itu dulu saya loh yang nginjilin. Kalau nggak ada saya, gak selamat di orang. Wah, sombong sekali. Apa yang terjadi? Kita lupa, ini semua anugerah. Kita lupa, seperti bangsa Israel, kita berbangga diri. Kita terbiasa dengan message-message itu. Dan hari itu waktu saya merasa itu saya tutup. Kok gini hati saya ya? Kenapa ya? Dan hari itu saya jadi bad mood. Sebelum tidur saya udah capek. Gak ada yang ngasih pujian. Gak ada yang respon. Persis saudara masih ingat Nabi Elia. Wah, habis melakukan mujizat. Gak ada, aku sendirian. Aku menjadi orang seperti victim. Waduh, aku udah pelayanan susah-susah. Tahu aku nyiapin khotbah itu ya 8 jam itu baca buku, komentari. Tidak ada yang muji. Tiba-tiba motivasi pelayanan saya untuk dapat pujian. Boleh ya saya cerita begini? Pernah seperti ini? Atau saya saja? Ya. Nah, ini kita ini diapresiasi manusia baru kita merasa somebody, merasa aman, ataukah karya Kristus, penerimaan Kristus. Kita ini musuh Allah dulu, kita ini mati rohani, tetapi karena Kristus kita dibangkitkan. Kita ini dulu tidak even masuk hitungan, seteru Allah, tetapi karena Kristus kita menjadi sahabat, umat kepunyaan Allah, biji mata Allah. Lupakan semua itu. Kita udah terbiasa dengan, sehingga kalau melakukan penginjilan, hafalan, tapi tidak menghayati. Saudara tahu kalau ada orang diberkati oleh pelayanan saudara dan orang itu berubah, yang menghasilkan buah roh, itu orang itu bukan saudara. Saudara cuma dipakai. Kalau kita tidak diubah oleh Injil, maka buah roh itu keluar dalam hidupnya dia. Tapi kita belum. Dan kita bisa saja lupa dan mulai lepas dari anugerah Kristus. Padahal Tuhan tuh bilang, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepadamu. Kamu lupa, aku ada di sebelahmu. Keberadaan Tuhan di tengah-tengah orang Yahudi, orang yang sudah mendengar Injil itu merupakan suatu kehormatan, tetapi mereka lupa akan kehormatan itu. Saudara, saya harus nyebut Tim Keller. Dia bilang begini di dalam bukunya Center Church. Every human is responsible how they treat the word of Christ. Every Christian is responsible for communicating the word of Christ. Everyone will answer to God. We must ensure that wherever it is God has placed us, no one around us can say they have not heard or understood. Setiap manusia bertanggung jawab bagaimana mereka menghidupi firman Kristus. Setiap orang Kristen bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan firman Kristus. Semua orang harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita harus memastikan dimanapun Tuhan menempatkan kita, tidak ada orang di sekitar kita yang dapat mengatakan bahwa mereka tidak mendengar atau mengerti. Tapi intinya begini, bagaimana mereka bisa mendengar dan mengerti kalau kita sendiri seringkali tidak menghidupi Injil itu. Sehingga apa yang kita sampaikan tidak ada powernya, kayak kosong gitu. Karena Injil itu seringkali juga tidak kita hidupi. Nah saudara,
disinilah saya waktu itu, saya kembali ke cerita saya tadi, saya harus bertobat. Saya harus, Tuhan ampuni aku Tuhan. Berarti aku menaruh imanku kepada persiapanku, menaruh imanku pada pelayananku, menaruh imanku kepada respon-respon orang, menaruh imanku pada penerimaan manusia. Itu penyembahan berhala, saudara. Itu kembali kepada padahal dibungkus dengan hal-hal yang rohani, hal-hal yang sangat injili bahkan. Tetapi disinilah saya harus bertanggung jawab atas hati saya. Bagaimana hati saya itu kembali untuk melihat the word of Christ, firman Kristus itu tadi. Iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Khotbah yang terpenting yang saudara bawakan itu bukan pada waktu Anda PI, tetapi khotbah yang terpenting yang saudara perlu dengar setiap hari adalah khotbah Injil yang Anda berikan kepada hatimu setiap hari. Makanya Martin Luther berkata, I need to hear the gospel and preach the gospel to myself every day. Because I forget every day. Saya perlu mengabarkan Injil kepada diri saya setiap hari karena saya lupa setiap hari. Itulah sebabnya saya mau berkata begini kepada saudara, jangan hanya mengerti doktrin, tapi aplikasikan doktrin itu ke hatimu. Jangan hanya mengartikulasikan Injil, tapi hidupilah Injil. Jangan hanya mengetahui, tetapi banyaklah mengasihi. Dan sadarlah bahwa Tuhan mengasihi Anda terlebih dahulu. Jangan hanya jadi penerima anugerah, tetapi penyalur anugerah. Kalau saudara lupa akan anugerah yang saudara terima, no wonder saudara berusaha untuk membangun kebenaranmu sendiri. Jangan hanya menerima kabar baik, tetapi jadilah pemberita kabar baik. Saudara, hari ini saya berbicara di mimbar, tetapi setelah saya khotbah, hidup saya adalah mimbar saya. Amin, saudara. Hari ini saudara mendengar saya berkhotbah. Setelah saudara selesai konvensi ini, hidupmu menjadi mimbar. Bagaimana? Apakah Injil itu masih membuatmu kagum? Apakah salib Kristus itu masih membuat saudara bergetar? Biarlah sepanjang konvensi ini saudara diingatkan, saudara merenungkan ulang. Kadang-kadang kita begitu sibuk pelayanan, kesibukan kita menjadi berhala kita. Kadang-kadang kita berusaha untuk melayani begitu banyak orang. Apa yang terjadi? Kita yang berusaha jadi penyelamat mereka. Betul nggak? Orang ini butuh aku, orang ini butuh aku. No, mereka butuh Yesus. Siapa yang jadi penyelamat mereka? Yesus. Siapa yang mati bagi mereka? Yesus. Kabarkan itu. Saya dulu suka stres karena saya bawa problem-problem orang itu ke pundak saya. Saya yang harus jadi memecahkan masalah mereka. Apa yang terjadi? Stres. Saya lupa bahwa penyelamatnya bukan saya. Penyelamatnya siapa? Yesus. Kabarkan Yesus kepada mereka. Ingatkan diri saudara bahwa saudara bukan Yesus. Saudara hanyalah hamba yang memberitakan. Seorang yang lapar dapat roti, rotinya bukan dari kita. Bawa dia kepada roti hidup. Amin, saudara. Orang yang haus dapat air, kasih air, tapi ingat, yang air hidup siapa? Yesus. Bawa kepada Yesus. Hari ini mungkin ada beberapa dari saudara mempunyai Savior Syndrome. Mungkin ada beberapa dari saudara capek, sudah terlalu biasa dengan yang namanya anugerah kasih karunia. Ini hanyalah sebuah hidup, saya dapat komunitasnya, saya senang gitu ya melakukan itu. Tapi akhirnya sudah lupa esensi. Kembali kepada esensi itu, temukan kembali. Karena itu hari ini saya mau mengajak kita. Sebelum masuk ke sesi ketiga saya akan lebih panjang bicara tentang sabar dan tekun. Tetapi sesi ini saudara, kita sama-sama merenungkan. Kita datang kepada Tuhan. Saya boleh minta pemain keyboard untuk bisa datang. Setelah ini kita renungkan, apakah salib, apakah Injil masih merupakan kabar dan berita anugerah yang indah bagi hidup saudara. Dan kemudian kita akan minta Tuhan itu untuk mengoperasi hati kita, untuk kembali kagum kepada Tuhan. Kita ambil waktu sama-sama, boleh saudara ya? Kita sama-sama berdoa. Tenangkan hatimu. Tenangkan hatimu. Saya boleh minta semua HP kalau bisa di silent.
supaya saudara tidak terdistraksi. Saudara ambil waktu untuk tenang. Waktu saudara diam, apa yang muncul? Semua kekhawatiranmu, semua isu-isu hatimu yang selama ini mungkin tersembunyi. Apa yang muncul dalam hatimu? Saudara tahu setiap kali ada emosi-emosi yang muncul, apakah itu kekhawatiran, ketakutan, keresahan, ketidaktenangan, itu menunjukkan bahwa imanmu ada di tempat yang salah. Itu harus diproses oleh Injil. Itu harus diproses oleh Injil. Injil itu saja yang bisa memproses semua emosi-emosi itu. Anda tidak bisa mensupresnya, Anda tidak bisa memendamnya, Anda tidak bisa singkirkan, karena semua emosi itu akan muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Kenapa emosi itu ada? Karena ada berhala yang sedang terusik dalam hati saudara. Di sini minta sama Tuhan, Tuhan, di mana imanku salah? Mungkin saudara menaruh imanmu pada manusia, pada dirimu, pada penerimaan jemaat, penerimaan orang-orang yang kamu cintai. Kamu menaruh imanmu pada kemampuanmu untuk mengendalikan segala sesuatu. You are control freak. Saudara berusaha mengontrol banyak hal. Dan itu membuat saudara stres, capek, gak tenang. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan, jangan sampai kita itu seperti orang Yahudi. Sudah dengar ini semua, sudah ngerti ini semua, tapi Injil itu sudah tidak lagi saudara renungkan. Injil itu tidak lagi membuat hatimu bergetar lagi. Malah engkau bersandar pada hal-hal yang lain selain Injil. Kembali kepada Tuhan. Saudara harus lihat kerusakan-kerusakan yang berhala-berhala itu lakukan dalam hidupmu. Makanya engkau jadi orang yang mudah takut, mudah khawatir. Mungkin ada di antara saudara sudah renggang hubungannya dengan anakmu, atau mungkin istrimu atau suamimu, gara-gara berhala-berhala ini. Saudara tahu berhala-berhala itu selalu memberikan sebuah kebohongan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kepastian, kepuasan. Saudara lupa hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau datang kepadamu. Kalau saudara ada yang mungkin ada kesombongan. Saudara, kalau sombong itu tidak bisa rendah hati, kalau nggak bisa diproses dengan Injil. Hanya Injil yang bisa memproses dan membuat saudara ingat bahwa tidak ada yang bisa kita sombongkan. Semuanya karena anugerah. Kalau saudara ada di tempat ini semata-mata karena Tuhan yang menolong, menopang, mengantar saudara sampai ke tempat ini. Tidak ada yang lain. Ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, cari Tuhan, apa yang membuat aku lupa akan hal ini. Kalau saudara sudah mengalami itu semua, bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Salib yang sama yang menyelamatkanmu beberapa tahun yang lalu, atau minggu lalu, atau bulan lalu, salib itu juga yang menebusmu, yang sudah membayar harganya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pandang keindahan Kristus. Pandang keindahan Kristus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Saya boleh minta pemimpin pujian bisa menyanyikan lagu yang sudah disiapkan.
Sambil kita terus dalam keadaan berdoa, saudara bisa bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Jadikan ini respon kita, amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Pakailah hidupku selagi Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah. Jadikan lagu ini dedikasi kita sama-sama. selagi Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini selamat jadi berkah. Hidup ini sudah jadi hidup ini sudah jadi berkah. Sekali lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hari ini dengan keadaan yang berdoa, saya mau supaya setelah saudara sudah melihat salib lagi, mungkin ada beberapa dari saudara yang sudah kehilangan beban untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Hari ini saya mau berdoa kepada saudara. Saya mau mendoakan saudara dan kita berdoa bersama-sama. Berapa dari saudara yang kita mau berdoa buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari ini kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku wajah-wajah 4-5 orang, 3-4 orang yang ada di pikiranku, yang ada di hidupku, yang saat ini yang belum mendengar Injil, yang aku belum PI. Karena salib itu begitu berharga, seperti saudara menemukan sesuatu yang indah, saudara mau share. Dan hari ini, saudara, saat kita baru menyanyikan lagu ini, Tuhan sudah mengingatkan, ada jiwa-jiwa yang saudara perlu kabarkan Injil. Ambil waktu saat ini, doakan mereka. Saudara, dengan mata yang tertutup akan muncul wajah-wajah yang perlu saudara doakan. Ya, wajah-wajah itu saudara sebutkan namanya, saudara doakan mereka. Ambil waktu saat ini, doakan mereka. Biar Tuhan menyiapkan hati mereka, sehingga nanti waktu saudara pulang, saudara kembali ke tempat mereka, ke tempat saudara masing-masing, saudara bisa mulai mengabarkan Injil itu lagi kepada mereka.
Saudara mengalami gairah yang baru. Kenapa? Karena hatimu sudah diperbaharui. Salib Kristus menjadi indah lagi. Engkau menemukan kembali kasih yang mula-mula. Sehingga waktu saudara mengabarkan Injil itu bukan lagi kewajiban. Bukan lagi didorong oleh suatu kota yang harus saudara penuhi. Tetapi karena kasih Kristus itu sudah mendorong saudara, merembesi hatimu begitu basah dengan kasih Kristus. Sehingga kau tidak bisa diam. Kau harus mengabarkan. Saat ini doakan jiwa-jiwa itu. Tuhan, kau lihat wajah-wajah yang kau berikan kepada setiap orang. Hamba-Mu tidak tahu. Tetapi nama-nama tersebut, saudara sebutkan namanya saat ini. Mulai saat ini Tuhan, bekerjalah di dalam hidup mereka. Biarlah pada waktu kami pulang, pada waktu kami kembali ke tempat kami masing-masing, hati mereka sudah menjadi tanah yang gembur. Sehingga pada saat kami membangun relasi lagi, kasih-Mu itu nyata melalui hidup kami. Dan ada kesempatan-kesempatan di mana kami bisa PI kepada mereka. Bukan karena kewajiban, bukan hanya karena training, tapi hati kami benar-benar terbakar. Hati kami benar-benar penuh dengan kasih Kristus. Sehingga yang mereka rasakan bukan suatu teori, tapi kehidupan nyata yang kami alami. Bahwa Kristus adalah harta yang terbesar yang kami miliki, yang kami mau bagikan. Hal yang terindah yang kami miliki, yang kami mau sampaikan kepada mereka. Motivasi Injil yang memotivasi kami. Kasih Kristus yang mendorong kami. Terima kasih Tuhan. Perbaharui hati kami semua. Terima kasih Tuhan. Orang-orang yang sudah kami doakan ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menarik hati mereka. Biarlah Engkau yang memberikan pertobatan di dalam hati mereka. Saat Injil diberitakan, seperti di Yohanes 10 ayat 26, domba-domba-Mu mendengar suara-Mu Tuhan. Biarlah kami semua yang adalah hamba-hamba-Mu, kami mengumandangkan suara Sang Gembala. Sehingga pada waktu mereka mendengar suara Sang Gembala, mereka bisa mendengar, hati mereka tergetar. Mereka mengenal suara Sang Gembala. Dan Engkau mengenal mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Biarlah Engkau terus refresh jiwa kami. Yang kami butuhkan bukan motivasi yang baru, yang kami butuhkan justru adalah menemukan Injil ulang, menemukan keindahan Kristus dan karya salibnya kembali dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, silakan duduk. Saya mau sedikit ya saudara, saya mau sampaikan. Tadi waktu saya berdoa saya diingatkan tentang, saudara masih ingat 2 orang Emmaus? Saudara tahu 2 orang Emmaus itu mereka dikatakan murid Kristus, tapi mereka lupa siapa Kristus. Mereka kecewa karena Kristus tidak memenuhi harapan mereka. Mereka berpikir bahwa dia akan menjadi Mesias yang memberikan kelepasan secara politik. Dan mereka pergi ke kota yang namanya Emmaus. Itu kota Emmaus itu tidak ada artinya. Artinya Emmaus itu tidak ada artinya. Bahkan waktu Yesus ada di sebelah mereka, mereka tidak bisa mengenali. Terus mereka bilang apa? Kamu enggak tahu ada orang namanya Yesus mati. Jadi mereka cerita tentang Yesus kepada Yesus. Kan lucu ya saudara. Sangat menggelikan, ironis. Tapi saudara tahu, hati mereka berkobar-kobar. Dan pada waktu mereka sadar bahwa itu Yesus waktu memecahkan roti. Terus kedua orang Emmaus itu berkata di Lukas 24 itu, saudara baca sendiri. Dikatakan apa? Bukankah hati kita berkobar-kobar saat dia menceritakan tentang dirinya sendiri melalui kitab para nabi dan kitab Musa dan kitab para nabi. Saudara lihat bahwa Kristus diceritakan melalui kitab Musa dan kitab para nabi. Dan mereka melihat Kristus ulang membuat hati mereka apa? Berkobar-kobar. Saudara tahu itu adalah satu-satunya tempat di Alkitab yang bicara membuat hati orang Kristen berkobar-kobar. Adalah apa? Menemukan Kristus ulang melalui apa? Firman-Nya. Makanya tadi diberitakan iman datang dari pendengaran akan firman apa? Firman Kristus. Kalau firman gak ada Kristusnya, gak akan membuat hati saudara berkobar-kobar. Firman Kristus, katakan sama-sama. Firman Kristus.
Jadi waktu saudara baca firman, saudara lihat Kristus gak di sana? Itu yang membuat saudara menemukan ulang gairah. Itu yang membuat saudara menemukan motivasi. Sehingga saudara tidak lagi baca firman dari kewajiban. Tapi dari situ saudara menemukan keindahan Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini saudara biarlah hatimu berkobar lagi. Sepulang dari konvensi ini hatimu berkobar karena saudara menemukan Kristus ulang. Menemukan Injil ulang. Karena itu yang membuat saudara semangat. Semangatnya bukan semangat hype, tapi semangat asli karena itu motivasi dari Injil. Yang setuju katakan amin. Katakan pada kanan kiri, temukan firman Kristus setiap hari. Amin. Ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC.